Hai sobat-sobat Warta Rinjani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hubi di sini. Di masa pandemi ini kita berharap teman-teman dan beserta keluarga dalam keadaan sehat dan ingat jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Nah teman-teman, pernah nggak teman-teman punya sahabat atau kerabat yang pakai cadar? Ya, jangan berpikir negatif dulu deh. Di lingkungan sosial kita, wanita bercadar ini memang dianggap so alim, kurang bergaul, dan lain sebagainya. Nah, di sini alangkah baiknya kita lebih mengenal lebih jauh teman-teman kita yang bercadar, apalagi muslimah itu memang harus menutup aurat. Nah, teman-teman jangan berpikir negatif dulu. Ingat bahwa orang bercadar ini atau wanita yang bercadar ini menjadi pilihan mereka dan itu patut kita hargai. Nah, di depan saya ada narasumber kita. Beliau ini adalah salah satu mahasiswi universitas yang ada di NTB, Universitas Negeri yang ada di NTB. Kemudian yang kedua, beliau ini memiliki saya rasa segudang prestasi ya, nggak kalah dengan teman-teman kita yang di luar sana. Saya sapa langsung ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Leni. Halo Kak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya alhamdulillah. Keluarga gimana? Sehat nih? Alhamdulillah semua sehat. Di masa pandemi masih belajar? Tetap dong, kan belajar itu sampai akhir hayat. Oh gitu. Tapi online kan ya? Iya tetap online. Oh gitu. Jadi di masa pandemi masih belajar online, meskipun ya online ya harus kita terima ya. Iya. Karena kita ngikutin protokol kesehatan kita juga. Benar. Betul. Nah kalian nih, coba nih kita dikasih tahu nih teman-teman kita ya, karena nih kalian ini bercadar tapi punya selain akademis nih, selain kalian ini punya intelektualitas akademis, tapi juga ternyata punya keterampilan atau skill di luar sana. Artinya beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan atau program-program di luar ya. Iya. Oke. Kalian ini bisa diceritakan ya, Kak Leni ini di mahasiswa di mana sih? Oke. Sebelumnya saya klarifikasi ya, saya bukan segudang prestasi ya, tapi masih ambis aja untuk jadi prestasi. Kak Leni ini sudah merendah. Begitu. Oke. Jadi perkenalkan, saya Leni Juni Ardila, sering disapa Leni. Saya mahasiswi di Universitas Mataram, program studi pendidikan kimia, sekarang semester 6. Terus tentang cadar ya tadi. Sebelumnya nih, ini semester 6. Iya. Oh, semester 6 ini sudah banyak ilmu dong yang didapat nih. Semester 6. Belum. Oh, jurusan kimia nih. Kimia pendidikan. Wow, ini bakal alumnis nanti beberapa tahun ke depan, 2 tahun ya. 2 tahun ke depan akan jadi alumnis pendidikan kimia nih. Luar biasa teman-teman. Nah, terkait dengan yang tadi Kak Leni ini jadi apa ya, saya lihat ini teman-teman kita ya, komunitas bercadar semakin banyak, terutama di Indonesia, apalagi di Lombok Timur. Saya terutama excited banget ngelihat mereka bercadar. Sebenarnya saya mikir ini, aku juga pengen juga bercadar. Ayo bercadar. Nah, gimana nih Kak? Gimana ngelihat nih respon? Kadang ada yang positif, alhamdulillah kalau positif ya. Kalau negatif, nah gimana ini Kak Leni jelas? Nah kalau negatif itu ya sebenarnya kalau sisi dari saya pribadi ya, bukan tugas kita menilai sih. Kalau kita menilai itu sama halnya kita mau mengalahkan atau mengambil sifatnya Allah, itu sombong. Karena Allah sendiri bilang, saya tidak menilai manusia atau hambaku itu dari penampilannya, fisik bukan, good looking enggak, tapi dari takwa kita gitu. Adapun kalau misalkan dinilai negatif sama orang, ya jangan dibalas gitu. Karena ini salahnya teman-teman yang bercadar saat dijudge jelek sama masyarakat atau nggak mau disapa dan sebagainya, mereka balik gitu, nggak mau nyapa, dan itu salahnya kita. Seharusnya kita yang sudah tahu yang memberitahu dengan baik gitu, bukan malah membalas, saling membalas itu ya kapan ketemunya gitu. Betul. Jadi kan cadar ini memang sunnah ya, nggak diwajibkan, tapi yang
mohon maaf ya, yang 4 imam kita tidak berani mengatakan haram, Betul. menganjurkan, dan yang ada yang mengatakan sunnah. Oke. Jadi yang memakai silahkan, yang tidak ya kita tidak punya hak untuk mengklaim dia teroris dan lain sebagainya. Betul, gitu. betul. Jadi terkait itu nih, jadi teman-teman kita kan apa ya, kalau orang bercadar itu identik, aduh kayaknya nggak mau bergaul nih sama kita gitu. Bener. Apalagi aneh gitu kan. Padahal kan orang itu seperti itu, yang secara awalnya begitu. Mereka gimana menanggapi itu? Karena saya rasa teman-teman kita yang bercadar mudah bergaul dengan yang lain gitu kan, Iya, bebas gitu. Yang penting sesuai dengan aturan. Gimana itu Kak? Iya, banyak orang yang berpikir demikian ya. Di kampus juga sedikit saya sharing tentang dunia kampus. Ya pertama kali mungkin dosen-dosen juga akan kaget lah, kok nggak ada mukanya gitu. Bagaimana cara kita mengenal mahasiswa kita gitu? Kalau dia sendiri hanya matanya saja yang kelihatan. Betul, kan. betul. Nah tapi itu maha baiknya Allah ya. Kan kita memiliki sifat yang khas setiap orang. Kemudian juga alhamdulillah di kampus saya diterima dengan baik karena memang tidak pernah membuat kegaduhan dan lain sebagainya gitu ya. Dan teman-teman saya juga menerima. Mungkin dulu, bukan mungkin ya, tapi ini pengalaman saya waktu baru-baru masuk ya, ada 1-2 dosen yang ingin mengenal kita gitu. Betul. Tapi kan di identitas kita kan kita nggak pakai cadar. Jadi di sana kita dilihat begini, terus mungkin ditanya sedikit kenapa pakai cadar gitu. Ya kita kasih tahu kita mau menjaga diri gitu. Betul. Dan terkait dengan pergaulan itu setiap kita ya berbeda-beda ya. Kalau saya orangnya ya mungkin sosialnya ya Tinggi. bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa bergaul dengan yang lain. Iya. Oke. Toh juga kita bercadar kan menutup diri, maksudnya menjaga diri, bukan menutup sepenuhnya. Kita nggak boleh bergaul sama dia nggak pakai cadar, jangan bermain sebenarnya, nggak boleh kayak gitu. Namanya juga dakwah. Kalau kita dakwah, ya tugas kita mengajak, bukan menilai, apalagi menjauhi. Gitu. Nah, apalagi kalau respon-respon negatif gitu. Iya. Sebenarnya, aduh, respon cepat kita pasti, aduh, kok saya diginiin ya begitu. Risih gak sih begitu? Dulu risih pertama kali. Bahkan nanya sama diri sendiri. Saya biasanya ngomong depan cermin ya. Kok saya dijauhi ya sama ini ibunya, kok kayak gini gitu kan. Apalagi di Mataram yang menurut saya kota ya, saya dari kampung ya. Iya. Nah kesana ada 1-2 orang yang kayak lirikannya sinis gitu ya. Tapi saya mikir beliau belum tahu. Kalau sudah tahu, insya Allah akan paham. Jadi betul. tugas kita hanya memberikan pemahaman, bukan saling membalas. Bukan. Betul. Jadi itu respon itu menjadi salah satu cara kita untuk memperbaiki diri kita juga sebenarnya. Iya, benar. Betul. Jadi salah satu jadi apa yang disampaikan kalian itu betul sekali. Dengan cara kita memberikan yang terbaik, kemudian bergaul dengan mereka, itu juga poin buat mereka. Ternyata mudah bergaul gitu. Kalau soalim bagaimana sih kata-kata itu, pernah dengar nggak sih? Itu soalnya sering banget sok suci gitu ya. Nah, gimana nih? Kalau saya sih biasa aja gitu, nggak pernah sampai wih ayo berantem, enggak sih. Kadang soalim, iya dah, itu jadi doa penyemangat saya. Berarti orang itu mandangnya saya soalim, semoga saya benar-benar bisa menjadi orang alim gitu. Saya gimana, tergantung kita ya, bagaimana caranya kita berpikir sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik gitu. Betul sekali kalian nih, saya setuju sekali. Jadi itu menjadi cambukan kita untuk lebih baik lagi. Betul. Oke, kalian nih tadi dari awal nih saya sudah kasih narasi ke teman-teman Warta Rinjani bahwa kalian ini punya skill atau kemampuan yang lain selain akademis nih. Kalau dari di luar sana nih ada program-program luar nggak sih? Kalian ini termasuk saya lihat di webinar, akan melakukan webinar kuliah tak gentar nih. Jadi ada beberapa prestasi yang kalian ini punya. Ini kalau saya hitung ini nggak bisa kehitung. Coba dijelasin deh, apa berapa prestasi yang sudah kalian nih lakukan di luar sana? Kalau prestasi ya saya juga sedang dan terus akan mencari prestasi gitu. Prestasi itu cara saya berdakwah. Kalau belajar itu adalah ibadah, maka prestasi itu adalah
dakwah. Wow, luar Gitu. biasa. Itu cara saya dalam dunia belajar agar saya tetap semangat gitu. Kan banyak nih hadis-hadis yang mengatakan belajar itu ibadah. Iya, memang benar ibadah. Jadi cara kita berdakwah itu prestasi. Jadi orang akan semangat, wih dia prestasinya banyak, jadi saya mau dulu ikut gitu. Itu cara saya. Jadi sekarang saya sedang dan akan terus mencari prestasi gitu. Oke. Apa aja nih kegiatan yang dilakukan nih yang di salah satu unggulannya kalian nih, artinya sebagai dibagi informasi kepada adik-adik kita atau teman-teman kita di luar sana. Oke. Kegiatan apa aja? Kegiatan ya. Selain kampus kan? Kalau selain kampus, saya salah satu orang yang saya prihatin melihat generasi sekarang terlebih banyak sosial media ya. Sosial media kalau kita tidak bisa memfilter itu ya merusak gitu. Jadi saya prihatin, bentuk keprihatinan saya bentuk komunitas dengan teman-teman untuk berdakwah di lingkungan saya. Tahun 2020 kemarin kita mengadakan kajian akbar di Narmada dan itu alhamdulillah semua masyarakatnya antusias dan kita mendatangkan beberapa habaib dan tuan guru yang dimana di situ membuka wawasan mereka terkait dengan cadar juga. Oh, temanya juga bersadar? Bukan tentang generasi milenial, tapi gitu. disinggung. Jadi alhamdulillah di sana kita diterima gitu. Sedikit demi sedikit masyarakat kita bisa menerima. Bahkan ada yang sangat menyayangi saya gitu. Melebihi anaknya sendiri. Kalau ada apa-apa beliau nelpon gitu. Jadinya kekeluargaan itu ya nyambung walaupun bukan keluarga gitu. Betul. Dan juga beberapa kajian-kajian yang kita usungkan gitu ya, dan alhamdulillah kemarin juga pernah kajian akbar di Praia Lombok Tengah di Yayasan Nasrul Ummah. Di sana juga ada Habib Usama dan juga banyak habaib dan tuan guru yang datang. Oke, gitu. itu kegiatan di luar kampus ya? Iya, di luar kampus. Kalau misalnya nih, kalau di akademis kita ini kalian ini pastinya udah bisa dikatakan memahami tentang kimia ini, pendidikan kimia gitu ya. Artinya bisa berbagi ke teman-teman kita atau di adik-adik kita atau warga kita begitu ya. Jadi selain dari akademis, mungkin ada nggak berbagi kepada kita semua nih kegiatan-kegiatan yang memang spesial setiap mingguan begitu, karena memang pemahaman teman-teman kita atau adik-adik kita tentang bercadar ini memang belum terlalu mendalam. Jadi ada nggak kegiatan hijaber gitu, terus ada komunitas-komunitas hijaber yang dilakukan yang positif pastinya, bagaimana? Oke. Sebelumnya saya singgung tadi tentang kegiatan saya akademis ya, karena pernah ditanya tadi saya belum jawab. Jadi untuk akademis, karena saya backgroundnya pendidikan, jadi kalau misalkan ada pamflet atau brosur yang dimana di sana ada lomba seperti IC, karya tulis, itu saya coba. Di situ saya latih diri saya, skill saya dalam Bisa, menulis. Kak? Alhamdulillah bisa. Pernah menjuarai? Kalau tingkat universitas pernah. Ya, kalau tingkat nasional hanya finalis. Karena kemarin tahun 2020 saja yang terjun di sana. Kalau saya itu dalam apa kategori apa? IC. Itu tingkat nasional Universitas Negeri mana itu ya? 10 November atau mana? Semarang. Oh, Semarang. Ya. Oh, di luar. Iya, di luar itu tingkat nasional. Luar biasa itu, Kak. Ini jadi semangat bagi teman-teman. Isinya tentang? Itu tentang apa ya? Kalau nggak salah tentang imung leader seksual gitu ya. Jadi masih dalam tahapan dalam tema pendidikan atau sesuai dengan kalian nih begitu ya. Itu karena kan semakin kesini banyak yang pelecehan seksual. Nah, itu judul besarnya. Bagaimana caranya kita untuk memahami, menanggulangi pelecehan seksual di Indonesia. Itu tema besarnya. Itu terkait dengan IC itu. Apalagi nih selain finalis IC di Semarang itu, Kak? Apa ya, lupa. Saking banyaknya nih, kalian ini luar biasa, saking banyaknya teman-teman warta nih. Kalian ini saking banyak sampai lupa berapa prestasinya, luar biasa. Excited banget saya. Kalian nih terkait dengan kegiatan kampus nih, selain di dalam ruang kampus atau di dalam ruang kelas bersama dosen nih, apa kegiatan yang kalian nih pernah lakukan nih di kampus?
Oke, saya cerita yang dari terbaru saja ya, tahun 2020 ini. Boleh. Ya, kemarin bulan Desember saya salah satu mahasiswa yang menjadi delegasi di konferensi mahasiswa Quran nasional yang angkatan 3. Di mana itu, di Kak? sana itu sebenarnya harus ke Aceh. Oh, cuman terus? karena pandemi jadi kita online. Oh gitu. Ya, dan itu dimonitoring langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur. Oh Nah, gitu. ya. Bagus. Kemudian yang kedua, saya menjadi mentor di UKM PSK bidang tahfiz. Nah, di sini teman-teman atau adik-adik yang mau kuliah, ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang di Universitas Mataram itu PSK, dan di sini pengembangan studi Al-Qur'an. Jadi fokus terhadap Al-Qur'annya. Oh. Nah, di sini ada bidang tahfiz. Nah, di sana saya menjadi mentornya. Oh, Tempat adik-adik yang saya pegang itu menyetor hafalannya, saya koreksi hafalannya, dan Semacam halakoh gitu ya, Kak? iya, Oh. tetap halakoh setiap minggu. Untuk setorannya setiap malam. Oke. gitu. Selain itu, Kemudian saya juga menjadi sekretaris umum di PIKM Cemarahati Universitas Mataram. Itu UKM juga di Universitas Mataram, Pusat Informasi dan Konseling. Seperti kalau adik-adik yang masih SMA itu kayak guru BK-nya gitu, tempat berbagi cerita dan lain sebagainya. oh ada konseling. Iya, ada. Kalian ini juga ternyata bisa konseling juga. Wow. Konselor ya. Boleh. Oke. Tapi yang di sini tidak hanya terfokus pada mahasiswa atau mahasiswinya, tapi juga kita melakukan penyuluhan kepada adik-adik yang masih SMA terkait dengan edukasi seksual dan lain sebagainya itu. Oke. Selain itu, Kak, Saya juga kalau di kampus sebenarnya saya banyak ikut organisasi ya, cuman yang fokusnya yang karena saya diberikan amanah, jadi harus fokus di sana gitu. oh betul. Jadi Ya, karena memfokuskan yang lebih inilah gitu ya. Begitu banyak kegiatan yang diikuti kalian ini, memang harus ada yang kita fokuskan begitu ya. benar. Saya juga ikut argumen. Argumen ini salah satu organisasi juga di kampus. Ini sudah wow banget karena beberapa tahun ini menjadi UKM terfavorit di Universitas Mataram yang sudah berhasil mengadakan event tingkat nasional, itu lomba debat berbahasa Inggris gitu. Bisa bahasa Inggris juga. Wow, masih belajar. Ya nggak apa-apa. Sedikit memberi ini untuk teman-teman kita. Bahasa Inggris sih bagaimana nih? Belajarnya atau bagaimana? Belajar juga kursus ya? Kalau SD sih saya ajarin dulu. Oke. Pernah saya juga jadi volunteer saat baru volunteer. pandemi ini ya. Saya ngambil bahasa Inggrisnya, padahal saya kimia gitu. Oh, Tapi saya gitu. ngajar anak-anak SD itu ya umum gitu. Oke, Gitu. itu luar biasa prestasinya Kak. Volunteer. Jadi salah satu apalagi bisa speech, pidato gitu ya, berbahasa Inggris Iya. luar biasa. Ini jadi apa namanya? Ini termasuk pilihan untuk teman-teman nih. Ini Kak Leni luar biasa. Terus nih Kak Leni, terkait dengan manajemen waktu, kan begitu banyak nih selain akademis, belum kegiatan apa namanya tugas kuliah, belum kegiatan di luar sana. Bagaimana sih mengelola nih waktu, memanajemen waktunya kalian ini? Oke, berbicara tentang time management itu, kalau saya ya dari pengalaman saya waktu masuk kuliah semester 1 dan 2 itu saya rasa saya tidak kuliah. Karena di sana saya benar-benar ikut organisasi, pulang kuliah rapat. Oh gitu. Hanya jasad saya saja yang depan kelas, tapi pikiran saya itu entah mana organisasi, ini ada rapat, ini ada rapat itu. Jadi benar-benar semester 1 dan 2 itu saya tidak kuliah, tapi untungnya IP saya itu masih di atas 3 gitu. Wow. Karena di sana juga baru pertama kali, kan saya kimia, jadi laporan itu harus tulis tangan. Oh tugas itu tetap ya, tugas. Tetap. Jadi tiap malam saya begadang, saya sudah mengatur waktu saya sebaik mungkin, tapi tetap kelabakan, saya kurang disiplin dan lain sebagainya, dan tapi itu menjadi cambuk saya. Betul. Ternyata semester 1 dan 2 saya tidak kuliah, saya mencari pengalaman gitu. Tapi tetap akademis tetap jalan. Alhamdulillah kan? tetap ya. Dan semester 3, 4 itu sudah mulai saya stop, mana yang benar-benar bermanfaat untuk saya akan teruskan, mana skill yang harus saya tingkatkan, yang harus saya gali, saya benar-benar gali di waktu itu, dan akhirnya seperti ini gitu. Jadi cambuk saya, dan alhamdulillah saya menemukan bagaimana people skill saya, life skill saya betul. gitu. Leadership juga itu sangat penting. Kedisiplinan itu benar-benar sangat penting kalau misalkan kita mau sukses. Betul, betul sekali.
setuju sekali Kak Leni. Nah, terkait dengan itu nih, kembali ke saya tanya tentang bercadar nih. Di keluarga pasti nyaman ya. Orang tua gimana sih kalau bercadar tuh? Kayak terkait bercadar yang mungkin kebanyakan teman-teman saya pasti ada yang sembunyi-sembunyi. Kalau saya nggak langsung. Oh gitu. Karena saya dulu pakai cadar. Sebenarnya saya nggak pernah ada niatan pakai cadar ya. Saya cukup aja pakai syar'i udah nutup ya pikir saya gitu. Bahkan saya juga pernah berpikir orang pakai cadar itu sok. Oh iya. Serius. Iya, waktu SMA mungkin saya belum sok alim gitu ya. Nah, dari sana saya gimana ya? Saya tahun 2018 saya bermimpi bertemu dengan anaknya putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di mimpi itu bulan puasa selesai UNBK kan ada jeda gitu ya untuk menunggu pengumuman lulusan kuliah gitu. Jadi sana saya benar-benar pakai untuk beribadah gitu. Saya benar-benar mendekatkan diri sama Allah gitu kan di bulan puasa itu untuk punya ibadah yang itu mendekatkan diri sampai malam Jumat, malam ke-21 bulan Ramadan. Saya bermimpi gitu. Bermimpinya beliau ada cahaya gitu. Saya ikuti. Cahaya apa ini? Sampai memang di beberapa riwayat beliau itu diriwayatkan dengan Masya Allah dengan rasa malunya gitu. Jadi di sana serba hitam, jubah hitam. Saya bertanya, Anda siapa? 3 kali Anda siapa? Tapi tidak ada jawaban. Sampai cuma suara saya dengar, tutup auratmu dengan sempurna. Terus hilang cahaya ini. Itu di mimpi ya? Iya, itu malam pertama. Tapi benar-benar saya rasakan getaran di tubuh saya. Besoknya saya lemas. Saya gimana ya? Saya nangis. Ini mimpi apa ya Allah? Saya tahajud. Saya nanya sama Allah. Ini mimpi apa ya Allah? Saya takut gitu. Apakah selama ini saya belum menutup aurat saya dengan sempurna gitu? Saat sahur juga saya nggak ada nafsu makan juga gitu. Sampai besoknya saya diinfus karena saking tetap rasa deg-degannya itu tetap sampai pagi tetap deg-degan, keringetan gitu. Malamnya kan tetap sih saya puasa, tapi malamnya saya mimpi lagi. Gitu. Tapi yang kedua ini beliau itu Masya Allah cantik banget, nggak ada tandingannya di tempat yang tidak pernah saya datangi. Saya nanya, ini tempat apa ya? Saya bilang, Anda siapa? Saya putri Rasulullah. Langsung kayak hati ini terguncang dahsyat banget. Apa amalannya sampai di sini? Rasa malu sebagai perempuan. Tutup auratmu dengan sempurna. Itu bisikan beliau hilang. Gitu. Malam ketiga itu benar. Saya mimpi beliau tuh cantik luar biasa. Tidak ada tandingannya. Pakai cadar. Udah hilang cahaya itu. Wow, itu termasuk ya. Saya pikir itu spiritual, itu pengalaman spiritual luar biasa. Ini menjadikan Kak Leni memang ada dasarnya bercadar gitu. Benar-benar, Masya Allah. Betul. Sampai mohon maaf, kan kita perempuan datang bulan ya. Betul. Datang bulan sebelum bulan puasa itu saya sudah seharusnya tidak datang lagi, tapi karena saya sakit, saya mikir, ya Allah bagaimana caranya saya sholat, saya sedang sakit, taunya saya datang bulan, kaget saya, kok bisa gitu. Betul. Dan setelah infus itu dilepas, saya ada tenaga, udah berhenti, saya bisa puasa lagi, ibadah lagi, saya nanya lagi, ya Allah apa arti mimpi saya, gitu. Dan Bismillah, tiba-tiba hati saya mantap untuk pakai cadar. Dan saya cerita ke keluarga dan keluarga alhamdulillah langsung mendukung, tidak ada hambatan kayak langsung dikucil dan sebagainya, enggak. Responnya langsung positif. Ya mungkin karena memang ini takdir saya. Betul. Gitu ya, ini takdir saya, jadi alhamdulillah keluarga juga mendukung gitu. Dan terkait tadi ceritanya Kak Leni, ini storynya luar biasa nih, ini merinding saya. Jadi itu memang salah satu cara Allah itu memang berbeda-beda untuk kita ya. Apalagi Kak Leni punya pengalaman spiritual seperti itu. Dan juga untungnya respon orang tua juga nggak masalah gitu. Itu luar biasa Kak. Jadi ini jadi sebagai pengalaman religinya Kak Leni, dan itu menjadi salah satu juga skill luar biasa. Dan sekarang sekalipun bercadar tidak membatasi Kak Leni untuk berprestasi. Ya benar, untuk bersosialisasi juga. Oke, Kak Leni, tadi tentang
sebenarnya apa sih yang kita harus tahu dari wanita bercadar ini? Artinya supaya teman-teman kita di luar sana nih supaya tidak salah paham gitu tentang wanita bercadar. Sebenarnya apa sih yang harus kita tahu di wanita bercadar ini? Oke. Jadi orang yang bercadar atau wanita yang bercadar itu adalah rata-rata orang yang memang ingin menjaga dirinya gitu. Seharusnya laki-laki itu harus bersyukur gitu kan adanya orang yang menjaga dirinya, karena sumber dosa yang paling banyak dari dunia itu ya dari perempuan itu gitu. Dan juga wanita yang bercadar itu tidak semuanya menutup, stop saya nggak mau berteman sama dia karena nggak pakai cadar, enggak. Karena kebanyakan ya, kalau saya yang maksudnya teman-teman saya itu rata-rata mereka sosialnya tinggi yang bercadar, bahkan banyak yang prestasinya luar biasa juga. Jadi bercadar itu tidak menutup kita agar kita tidak berprestasi, bukan penghalang kita untuk tetap bersosial dengan masyarakat, enggak. Betul. Ini kan juga dalam bentuk ibadah gitu ya, sama halnya dengan berpakaian. Kalau kita nggak berpakaian, nggak berani kita keluar. Betul. Ini pilihan kita aja gitu. Betul. Itu hanya tentang pilihan gitu. Kalau misalkan dia pilih itu, ya udah, dia tetap manusia kok. Tetap kita punya hak untuk menghargai. Itu pilihan dia kan. Betul. Jadi ya kita jadi tidak terlalu menutup diri, misalnya bersosialisasi dengan laki-laki begitu atau komunitas-komunitas yang lain gitu ya. Enggak. Di Guroba juga kita ada ikhwannya. Karena untuk menyiapkan materi dan lain sebagainya itu kan kita nggak cukup yang perempuan saja gitu, apalagi pematerinya itu rata-rata ikhwan. Jadi kita nggak enak kalau misalkan kita yang perempuan misalkan chat atau ke rumahnya pemateri, jadi kita butuh di sana tetap jaga batasan lah begitu ya. Bergaul boleh, batasan itu tetap ya. Betul. Selain itu nih, ini yang paling parah nih kalian nih ya. Ini anggapan orang itu memang yang bercadar itu identik dengan teroris gitu ya. Tapi saya juga mikir ya gimana tuh menanggapi itu ya. Ini lebih parah lagi kan. Iya, gitu. Kalau udah kurang bergaul sih udah ini gitu. Tapi ini masalahnya teroris, gimana itu Kak? Kalau saya pribadi dulu pernah juga ya ditanya jurusannya apa, kimia. Terus pakai cadar, mau buat bom. Iya, masa gitu. Respon orang seperti itu. Iya. Wow. Saya ketawa aja gitu. Wah, kok bisa? Iya kan yang pakai cadar itu ya teroris, dia bilang kan. Gitu. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan hal tidak senonoh sehingga semua orang menjudge semua yang bercadar itu adalah teroris. Komentar dari kalian nih yang bikin mereka percaya saya ini sekalipun jurusan kimia nggak buat bom gitu, gimana sih komentarnya? Iya. Saya senyum aja gitu, berarti pengetahuan mereka hanya sebatas itu. Mereka seperti yang sudah saya katakan, itu kembali lagi mereka hanya belum paham. Nah kalau sudah paham ya tidak akan seperti itu. Jadi tugas kita untuk memberikan pemahaman dan juga saya memberikan bukti-bukti kalau saya tidak demikian dengan cara mendekati mereka, bersosialisasi dengan yang lain, menambah dari skill di luar sana juga gitu. Benar. Dan itu jadi dengan sendirinya mereka akan sadar, oh tidak, berarti saya salah gitu. Jadi jika kita tidak bisa beradu mulut, kita bisa memberikan bukti nyata kepada mereka. Karena sekarang ini kita hanya tidak butuh omongan gitu ya, tapi kita butuh bukti. Iya betul. Gitu ya. Betul. Nah selain itu nih, karena kita lihat nih teman-teman kita yang bercadar, wanita bercadar, tapi luar biasa loh Kak. Jadi style mereka itu wow gitu. Udah elegan, terus stylenya juga, pakaiannya juga udah kekinian gitu. Gimana sih Kak mandang yang begitu? Artinya mereka menyesuaikan dengan tahun itu, kemudian mereka punya style bagus. Selain itu juga mereka kekinian. Bagaimana Kak itu? Kalau yang itu sih kembali lagi fungsi kita memakai ini karena rasa malu dan untuk menjaga diri. Kalau misalkan sampai ada manik-maniknya dan lain sebagainya itu larinya tabaruj. Itu sangat tidak dibolehkan oleh agama kita gitu. Jadi kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita keluar dari fungsi dan hakikat cadar itu sendiri. Betul. Jadi salah paham, takutnya nanti orang juga salah paham nih, pamer nih gitu. Tapi nggak seperti itu ya Kak ya, termasuk kalian nih. Iya, tergantung ya. Tergantung orang-orangnya sih. Mungkin ada 1-2 orang yang
pakai ini untuk passion Ya, tapi dan kita lain sebagainya. tidak- oke, Ya, betul, tapi betul. kita kembali lagi kita Masing-masing gitu ya. kita tidak boleh menilai gitu, Betul, karena bukan betul. tugas kita. Kita hanya Betul. berikan nasihat. Kalau sudah kita berikan nasihat, ya sudah. Oke, Gitu. jadi teman-teman Warta Rinjani, kali ini selain juga tadi menjelaskan beberapa hal tentang wanita bercadar, kemudian kegiatan-kegiatannya di luar kampus, selain tugas-tugas kampus, beliau juga nanti pada tanggal 20 Februari ya Kak ya, Iya. tanggal 20 Februari 2021 mengadakan webinar ini tentang apa Kak? Kenapa sih kita harus kuliah? Wow, ini temanya kenapa sih kita harus kuliah? Nah, ini salah satu rekomendasi teman-teman dan pokoknya teman-teman di luar sana untuk hadir dan ikuti webinarnya Kak Leni. Ya. Ini tanggal 20 hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Ya. Kita tunggu ya Kak. Oke. Oke, itu terkait dengan webinar nih. Jadi sasarannya Kakak untuk siapa aja nih untuk webinar itu? Itu anak SMA sih. Oh, untuk anak SMA. dan Tapi sederajatnya. yang sekalipun bukan anak SMA, anak kuliahan juga nggak masalah. Oke, Nggak masalah gitu ya. Itu kan umumnya, jadi Iya. nggak masalahnya. Jadi teman-teman catat ya, tanggal 20 Februari 2021. Oke, Kak Leni nih, harapan Kak Leni ke depan nih untuk sebagai masukan ke teman-teman kita, gimana nih wanita bercadar, gimana sih pandangan Kak Leni untuk closing statementnya, gimana? Oke. Harapan saya sih semua orang bisa menerima kita dengan baik tanpa berpikir yang buruk atau negatif terhadap kita, karena cadar itu adalah pilihan ya. Jadi kita berhak untuk menghargai dan menghormati setiap pilihan orang. Itu saja sih. Itu. Iya. Jadi teman-teman, jika ada teman atau sahabat kita yang memakai cadar, jangan takut atau risih. Ingat bahwa itu adalah pilihan mereka. Tak sepatutnya kita untuk menghakimi mereka, apalagi tidak menghargai mereka. Berilah pilihan-pilihan positif kepada mereka atau respon positif untuk mereka supaya mereka akan lebih baik lagi. Pilihan mereka adalah untuk agama mereka dan sepatutnya kita menghargai. Oke teman-teman Warta Rinjani, itu ulasan kita pada sehari ini. Kita tadi sudah mendengar dari teman kita Kak Leni, ini salah satu mahasiswi Universitas Negeri di NTB. Beliau menjelaskan begitu banyak tentang wanita bercadar dan beberapa prestasi yang dilakukan di luar sana. Oke Kak Leni, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di tempat kami atau di sini nih. Jadi ada beberapa tadi yang Kak Leni sampaikan itu luar biasa, dan ini jadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman. Oh ternyata kita nggak perlu takut, nggak perlu risih gitu ngelihat orang yang bercadar. Ternyata memang kemampuan dari skill dari orang bercadar memang luar biasa begitu, selain yang lainnya dari segi akademis. Terima kasih Kak Leni sudah hadir di sini. Semoga lain waktu kita ketemu lagi dengan tema yang lain. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman kita. Teman-teman, saya Hobi mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.